Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jawa Barat, Sapa Jabar kembali menyapa Anda bersama saya Mita Handayani. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sudah mulai menghangatkan obrolan di meja makan keluarga, yaitu Mudik Lebaran 2026. Jawa Barat sendiri selalu menjadi jantung arus mudik nasional. Tentu kita ingin perjalanan pulang kampung tahun ini tidak hanya soal rindu yang terbayar, tapi juga soal perjalanan yang aman, nyaman, dan terukur. Nah, hari ini telah hadir bersama kita sosok yang paling bertanggung jawab untuk mengawal pergerakan warga di jalan raya. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dani Gumlar, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Bapak Adi Komar. Halo, selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Baik. Semangat. Ya. Semangat ya. Bulan puasa masih 3 mingguan lagi Lebaran, tapi masih semangat ya Pak ya? Semangat, harus. Harus ya Pak ya? Pak, saya mau bertanya ke Pak Dani dulu. Pak, kalau misalnya fokus dari Dinas Perhubungan sendiri Jawa Barat, gimana sih untuk mengawal Lebaran di 2026 ini Pak? Oke, jadi kami memang kita punya tugas utama terkait dengan angkutan Lebaran adalah memang penyediaan transportasi. Nah, transportasi itu baik itu di moda perkeretaapian, darat, laut mungkin tidak ada ya, penyeberangan maupun udara. Nah, ukuran kami adalah menyediakan layanan transportasi khususnya angkutan umum bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri atau Lebaran gitu ya, yang aman dan nyaman. Nah, indikatornya adalah memang aman nomor satu atau keselamatan itu nomor satu. Nah, kita memastikan bahwa seluruh aspek baik itu sarana maupun prasarana itu dapat dijalankan dengan baik sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga selamat sampai dengan tujuan dan memastikan kelancaran terhadap operasional transportasi baik itu angkutan umum maupun angkutan pribadi. Gitu. Tapi pada intinya adalah keselamatan. Keselamatan, ya, kunci kita keselamatan. Gitu. Ada nggak Pak untuk tahun ini tema untuk Lebaran 2026? Temanya secara umum itu tadi ya telah disebutkan apa? Aman, aman, nyaman. Terus nyaman dan terukur ya. Nah itu juga menjadi indikator kita. Sekali lagi garda terdepan kita adalah keselamatan. Jadi kita dengan tidak akan segan-segan memberhentikan atau tidak mengoperasikan sarana atau moda transportasi apabila dinyatakan tidak layak dan tidak layak dari sisi operasional. Karena sekali lagi keselamatan utama, yang paling utama. Iya, keselamatan yang paling utama. Betul. Jadi biar nanti mudik itu berkumpulnya juga enak ya Pak ya? Iya, jadi berkumpul dengan keluarga di kampung halaman gitu kan. Ya. Selamat sampai tujuan. Gitu. Baik. Nah sekarang saya mau bertanya ke Pak Adi nih Pak. Pak, kalau misalnya dari Diskominfo sendiri, dari Jawa Barat sendiri, ada nggak sih program-program khusus yang dibandingkan tahun kemarin agar Lebaran kita ini lebih nyaman Pak dibandingkan tahun lalu? Iya, program khusus ada ya. Tapi yang pasti kita juga fokus kepada menyampaikan informasi-informasi yang lebih lebih akurat dan lebih luas lagi kepada masyarakat khususnya tadi yang akan melaksanakan mudik di Lebaran ini. Nah, saya dengan Pak Kadis Perhubungan tentunya program-program strategis di Dinas Perhubungan, informasi-informasi mengenai jalur, mengenai rute, juga mengenai informasi-informasi lainnya untuk pengguna jalan pada saat perjalanan mudik gitu ya. Jadi program yang memang khusus sekarang kita akan mengoptimalkan. Kita punya command center atau pusat kendali ya, yang nantinya akan dimanfaatkan ya, dan difungsikan untuk monitoring selama pelaksanaan arus mudik. Dan juga tadi amplifikasi informasi ke semua masyarakat Jawa Barat, tentunya dengan Kompas TV ya. Kita menyampaikan terus secara masif informasi-informasi yang tentunya sangat penting untuk pengguna jalan arus mudik. Tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang comment center seperti itu. Nah, kalau misalnya kolaborasi sendiri antara Diskominfo dan juga Dishub Jabar untuk mengawal nanti arus mudik dan juga balik untuk real time nih. Biasanya kan masyarakat yang mudik itu kesulitan untuk menentukan kira-kira jalur mana nih yang akan dilalui. Karena takutnya kalau jalur yang A macet, yang B enggak. Tapi kadang ada
kurang real time gitu Pak. Jadi ketika mengambil satu jalurnya itu ternyata yang diambil adalah jalur macet. Seperti apa kolaborasinya nih Pak? Ya, tentunya seluruh sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan ya nanti teknisnya akan terintegrasi nanti dengan command center yang ada di Diskominfo. Sebagai contoh, salah satunya adalah pemanfaatan CCTV ya. Iya. Oh iya. CCTV ya, nanti yang sudah dipasang, yang sudah berada di beberapa ruas jalan, nanti akan terintegrasi dengan sistem yang ada di command center kita. Dan pada saatnya nanti para analis kita akan membuat sebuah narasi-narasi yang nanti akan kita kemas melalui kanal-kanal media yang ada di Pemprov Jabar ya. Nanti akan diinformasikan secara masif rute-rute mana saja, di pukul berapa dan lain-lain nanti berkaitan dengan informasi timing atau jam yang pas untuk rute-rute tertentu. Biar nanti pemudik itu dapat menentukan langsung gitu ya Pak ya. Nah sekarang saya mau ke Pak Dhani. Pak Dhani, kalau misalnya berbicara tentang mudik kan pasti infrastruktur menjadi hal yang paling utama. Karena kan takutnya bergelombang atau dikhawatirkan juga terjadi kecelakaan akibat infrastruktur kurang baik. Nah untuk infrastruktur di Jawa Barat sendiri, di mana sih yang menjadi perhatian dari Dishub Jabar Pak? Ya, sebagai catatan saja Teh, bahwa secara mungkin nanti dirilis dalam beberapa hari ke depan oleh Kementerian Perhubungan bahwa potensi pergerakan secara nasional kurang lebih ada 150 juta. Di mana kurang lebih 25-30%-nya atau 30 juta itu berasal dari Jawa Barat. Nah, otomatis, kemudian yang kedua adalah bahwa Jawa Barat itu bukan hanya tujuan, tapi juga simpul jadi bukan hanya tujuan, tapi lintasan. Lintasan. Karena kan tadi berdasarkan survei dari Kementerian Perhubungan, didominasi memang tujuan akhirnya itu di arah timur, baik itu Jawa Tengah maupun Jawa Timur, otomatis kan melewati Jawa Barat. Yang berikutnya adalah memang di Jawa Barat itu terlewati juga oleh berbagai prasarana transportasi ya, baik itu ada jalan tol untuk ke darat, kemudian ada kereta api dan didominasi memang 70% masyarakat itu pasti akan menggunakan kendaraan pribadi. Ya, nah kendaraan pribadi, dan memang dari survei juga menunjukkan bahwa keberminatan tertinggi adalah menggunakan ruas jalan tol. Nah kita sudah mengupayakan ya dari pasca kegiatan Nataru kemarin kira-kira bulan Januari ke seluruh operator jalan tol yang ada di Jawa Barat untuk melakukan perbaikan jauh-jauh hari sebelum, apalagi kemarin memang ada kondisi cuaca yang menyebabkan beberapa infrastruktur rusak. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi, baik ada yang di provinsi maupun kabupaten, untuk memastikan seluruh jalan atau infrastruktur itu dapat dilalui. Terutama tadi yang pertama adalah jalan tol, yang kedua juga yang perlu perhatian adalah jalan-jalan alternatif. Itu biasanya memang ada di di daerah selatan gitu. Jadi memang harus kita pasang beberapa rambu. Terus tadi kita juga bekerja sama dengan Diskominfo, nanti akan kita coba bewarakan gitu ya kepada masyarakat jalur-jalur alternatif dan yang perlu kewaspadaan apabila melewati satu jalan tertentu atau daerah tertentu gitu. Baik. Ya, jadi bukan hanya tempat tujuan Jawa Barat itu, tapi juga memang perlintasan seringnya ya Pak ya? Ya, betul. Baik Bapak-Bapak, kita rehat sejenak karena nanti setelah ini kita akan membahas tentang program mudik gratis. Nah, itu yang paling ditunggu oleh masyarakat ya, hal yang gratis gitu ya. Baik, pemirsa Jawa Barat jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Jabar, kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan kita akan lanjut berbincang mengenai Lebaran 2026, bagaimana ini teknisnya ya. Nah, saya mau tanya ke Pak Adi dulu. Pak Adi, kan kalau misalnya program mudik gratis itu adalah hal yang paling dinanti oleh masyarakat kita ya Pak ya. Sebenarnya untuk mekanismenya sendiri ini seperti apa sih Pak? Apakah pendaftaran ini harus datang langsung untuk memastikan orang yang akan mudik adalah orang yang mendaftar, atau nanti akan online saja untuk meminimalisir antrian seperti itu Pak? Oke.
Mita, ini sekalian saya promosi ya. Iya, Soalnya silakan. Diskominfo ini, ya Diskominfo punya platform super apps ya, namanya Sapa Warga. Sapa Warga. Ya, Sapa Warga. Jadi aplikasi ini bisa di-download atau diunduh oleh App Store atau Play Store. Iya. Nah, nanti di sana ada kolom mudik gratis. Nah, nanti warga bisa daftar ya dengan mencantumkan beberapa data dan persyaratan. Nanti juga ada opsi-opsinya, mau ngambil yang di hari keberapa, tanggal berapa, gitu ya. Nah, pendaftarannya sendiri itu dimulai tanggal 11 Februari sampai dengan 12 Maret 2026. Sudah mulai ya Pak ya? Sudah mulai dibuka dan nanti bisa milih rentangnya dari tanggal pilihan harinya tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 Februari. Maret 2026. Oke. Gitu, Nah, kalau gitu sekarang saya mau nanya ke Pak Dishub terlebih Ya. dahulu. Pak Dishub, Pak Dani, ini Ya. bagaimana nih kuotanya? Karena ini kan yang paling Ya. dinanti. Kira-kira kuotanya, kira-kira saya akan kebagian nggak ya gitu? Kuotanya sendiri berapa banyak nih Pak? Ya, untuk tahun ini kita menyediakan kurang lebih 2.560 tiket. Tiket yang memang yang kita alokasikan dari APBD APBD di Dinas Perhubungan. Kemudian kita juga bekerja sama atau berkolaborasi dengan beberapa stakeholder yang biasanya intens setiap tahun ada dengan Jasara Harja. Jadi kalau misalkan kita gabung Jasara Harja dengan Dishub itu ada kurang lebih 3.000 tiket. Nah, mungkin konsep yang berbeda adalah kita membagikan tiket. Memberikan tiket gratis. Jadi para penumpang itu nanti dengan beberapa tujuan ya, itu akan diberikan tiket bis yang memang reguler mengangkut penumpang. Jadi bukan bis sewaan, bukan bis pariwisata. Otomatis diberangkatkannya dari terminal gitu. Jadi ada 4 atau 5 PO ya yang biasa melayani. Contoh misalkan kita ada pemberangkatan dari Bandung ke Jogja. Ya. Terus Bandung ke Solo gitu ya. Terus juga dari Jogja ke Jawa Barat. Gitu. Ada juga, ada jadi juga. bukan dari Jabar keluar aja ya Pak ya? Jadi ada 3 ya yang akan mudik ke arah keluar Jawa Barat, Ya. baik denominasinya ke timur. Kemudian orang Jawa Barat yang ada di sana, Yang ada di luar. yang ada di luar untuk balik lagi ke Jawa Barat. Iya. Dan terakhir adalah yang di internal Jawa Barat. Jadi kayak misalkan Bandung Sukabumi, Bandung Tasikmalaya, Bekasi Bandung, Bogor Sukabumi, kita juga sediakan itu semua. Yaitu totalnya ada kurang lebih 3.000. Ada 3.000 gitu ya. Ya. Nah, tadi lokasinya tadi di terminal mana aja Nah, Pak? Cicahem? Kalau untuk di Bandung itu di Terminal Lewi Panjang, kemudian di Bogor di Terminal Cileungsi, Iya. terus kalau di Jogja itu di Terminal Giwangan. Giwangan. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya dari lokasi-lokasinya berarti ini perjalanan darat aja ya Pak ya? Darat, betul. Ada nggak sih sekarang misalnya tahun ini misalnya naik pesawat gitu Pak? Wah. Mudah-mudahan tahun depan ya. Oh iya. Nanti akan coba kita lihat gitu ya. Tapi memang sebagai catatan aja ya, dari seluruh moda itu, beberapa tahun yang lalu kita pernah memberangkatkan mudik gratis menggunakan kereta api ya. Oh, kereta Tapi api. memang kesulitan kereta api adalah tadi karena slot kereta api itu peminatnya sangat tinggi, Iya. sangat luar biasa. Jadi PT KAI itu membuka sehari itu udah habis. Iya. Nah itu jadi karena ketersediaannya juga tidak akan mungkin melebihi kapasitas kalau kereta ya. Jadi otomatis kita memberikan kesempatan masyarakat untuk menggunakan bis. Gitu. Baik. Tapi kalau persyaratannya sendiri Pak, ini saya banyak nanya kesannya saya mau ikutan program. Bisa juga sih ya Pak ya. Iya, iya. Persyaratannya gimana nih Pak? Saya mau tahu saya masuk nggak nih? Ya. Minimal usia berapa? Nggak ada ya kalau usia, yang penting dia punya KTP, Iya. terus dia warga Jawa Barat gitu ya, dan yang pasti mungkin lebih cepat lebih dapat ya, karena pengalaman kita nggak biasanya untuk yang tujuannya tinggi ya, kayak misalkan Jogja itu cuman berapa hari gitu udah habis gitu. Oke. Karena War gitu. War program War mudik program gratis. gitu, betul. Dan memang alhamdulillah semenjak kita kerjasama dengan Pak Adi nih di Diskominfo ya, dengan super app itu, jadi kan juga kita tidak harus capek-capek Iya. membuka ini gitu. Full sekarang dari mulai pendaftaran, kemudian verifikasi. Dulu masih sempat verifikasi manual Pak Adi, sekarang udah online semua. Sudah online. Karena kan sudah terhubung dengan nik KTP ya. Gitu, ya. Berarti kuncinya gercep nih, siapa Gercep, cepat dia dapat. betul. Nah kalau misalnya kayak gitu, pertanyaannya kembali ke Pak Adi. Pak Adi kan masyarakat kita ada mungkin, kalau tadi diinformasikan harus download ya Pak ya, Sapa Jabar ya Pak ya? Ya,
Sapa Warga. Sapa Warga. Iya, Sapa Warga. Jabar program kita. Sapa Warga. Iya. Nah, tapi ada masyarakat yang mungkin kurang paham tentang teknologi digital kayak gitu. Iya. Apakah bisa datang misalnya ke Diskominfo gitu untuk menanyakan gimana cara downloadnya, terus cara mengisinya kayak gitu. Bisa nggak, Pak? Sangat bisa sekali Sangat ya. bisa ya. Jadi kalau mau offline mau datang ke Diskominfo tentunya kami terima ya. Jalan Taman Sari nomor 55 Bandung ya. Atau nanti pun pada saat nanti warga atau para pemirsa TV Kompas TV pada saat mengunduh ya Sapa Warga nanti akan ada tutorial juga. Nanti akan ada Iya. informasi-informasi bagaimana cara untuk pendaftaran lebih rinci lebih detail lagi gitu. Oke. Jadi jangan khawatir nanti kita akan terus sampaikan informasi ini di kanal-kanal ofisialnya pemerintah Jawa Barat melalui medsos atau yang lainnya. Yang pasti sih dari Diskominfo juga akan menginformasikan ya kepada warga bagaimana caranya. Jadi tenang karena ini nanti juga akan diinformasikan segala hal yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan kuota program mudik gratis. Baik Bapak-Bapak, setelah ini kita akan berbincang mengenai ketersediaan dan keamanan moda transportasi untuk mudik lebaran nanti. Pemirsa Jawa Barat, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Jabar, kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Jabar dan kita akan lanjut berbincang dengan bapak-bapak yang ada di depan saya. Pak Dani, ini kalau misalnya transportasi sendiri kurang lebih berapa nih yang disiapkan untuk mudik lebaran dan juga nanti arus balik, Pak? Ya itu tadi dari perkiraan sementara ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan bahwa potensi pergerakan yang di Jawa Barat sendiri ada 30 juta gitu ya, 30 juta. Jadi yang perlu kita antisipasi tadi, biasanya gini, time frame-nya kita bagi jadi 3 masa gitu ya. Pertama adalah sebelum Lebaran nih, pasti akan dinominasi oleh masyarakat yang akan mudik jauh. Kemudian pada saat hari Lebarannya, dan ini biasanya akan dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Nah, jadi kita selain tadi menyiapkan bahwa petugas dan segala macam itu di jalur gitu, itu tempat wisata juga. Dan terakhir adalah pada saat kita antisipasi nanti arus balik. Nah, total saat ini total gabungan petugas di Dinas Perhubungan Provinsi Kabupaten itu ada kurang lebih 4.000. Yang akan kita turunkan H-7, kita akan mulai posko tanggal 14 Maret sampai dengan tanggal 29 kurang lebih kalau nggak salah, 29 Maret. Termasuk gabungan dengan Kementerian Perhubungan. Nanti ditambah lagi dengan personil Polri, TNI, dan stakeholder lainnya. Jadi kita memang terus ada beberapa posko di lapangan gitu ya, yang tersebar gitu, baik itu di jalan tol, maupun di tempat wisata. Jadi nanti apabila masyarakat memerlukan bantuan, informasi, dan segala macam itu ada. Bahkan ada beberapa tempat yang poskonya terpadu, di situ ada petugas kesehatan. Bahkan ada yang di selatan itu kita berkoordinasi dengan teman-teman Bina Marga untuk menempatkan beberapa alat berat. Karena potensi ini juga mungkin informasi Pak Adi ya, bahwa sampai dengan bulan April ini potensi hidrometeorologi terutama hujan itu masih cukup tinggi gitu. Jadi kita perlu partisipasi masyarakat, perlu hati-hati terutama untuk yang melakukan perjalanan ke arah selatan ya, yang mempunyai potensi terhadap longsor. Nah itu kita juga menempatkan dengan BPBD menempatkan beberapa alat berat. Jadi apabila ada situasi yang tidak diinginkan kita udah siap gitu. Pak, nanti kalau misalnya pada saat arus mudik dan juga balik, ini untuk bus pariwisata boleh beroperasi nggak sih Pak? Bus pariwisata sebetulnya tidak ada pelarangan ya, untuk kendaraan umum itu, angkutan umum tidak ada pelarangan. Tapi yang akan dibatasi adalah yang jadi catatan ada angkutan barang. Oh, angkutan barang. Nah, kebetulan 2 minggu yang lalu telah dikeluarkan surat keputusan bersama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, dan Polri, Korlantas khususnya, bahwa dalam waktu tertentu nanti akan ada pembatasan angkutan barang. Tapi tidak seluruh jalan, tapi mungkin di jalur-jalur utama yang memang terlewati oleh
para pemudik gitu ya, sehingga dapat memperlancar untuk sementara gitu. Baik, angkutan barang Angkutan dibatasi apa ya? Tapi Karena kecuali ada beberapa dikecualikan teh. apa tuh, Angkutan misalkan angkutan barang pokok ya, terus iya. angkutan BBM, Iya. pengangkut uang karena yang mau ngebagiin THR Oh kasihan iya, nanti kalau. yang pasti kan THR ya, uang baru. Pak. Uang baru. Kemudian angkutan untuk yang korban. Nah, ada beberapa nanti mungkin bisa dilihat informasinya di IG kami gitu ya. Ada beberapa pengecualian angkutan barang yang dikecualikan gitu. Oke, jadi ada beberapa yang dikecualikan ya. Nah, Pak Adi, kalau misalnya ini kan nanti di saat mudik Lebaran dan juga nanti pada saat arus balik, banyak sekali kan sekarang informasi-informasi lewat sosial media, lewat teknologi digital seperti itu, gampang banget untuk mengetik seperti itu hal-hal yang misalnya tidak benar seperti itu. Dari mulai rute yang disarankan, tapi ternyata itu hoax. Nah, bagaimana untuk Diskominfo sendiri memfilter hal-hal tersebut, Pak? Jadi biar nanti masyarakat yang akan mudik dan juga nanti arus balik itu tetap nyaman untuk melihat informasi yang terpercaya gitu, Pak. Ya, yang pertama tentunya untuk pemirsa Kompas TV ya, dan masyarakat Jawa Barat mengakses informasi, terutama nanti pada saat arus mudik atau balik ya, itu terus monitor melalui kanal-kanal media resmi ya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, bisa dari Dinas Perhubungan maupun dari Diskominfo melalui Humas Jabar, dan juga bisa juga menyaksikan informasi-informasi dari Kompas TV tentunya ya, yang sudah valid dan sudah informasinya sudah dicek ulang, di cross check langsung ke lapangan gitu ya. Nah, juga bisa manfaatkan aplikasi tadi Sapa Warga. Nah, di sana lengkap sekali. Jadi beberapa informasi rute, terusnya waktu yang tepat untuk menempuh perjalanan gitu ya. Dan titik-titik mana saja yang perlu diwaspadai, tadi Pak Dhani sudah sampaikan ya. Yang ke selatan itu kan sedikit atau agak rawan ya. Terutama di jam-jam menjelang malam atau pas hujan. Jadi masyarakat bisa menerima informasi dan bisa mempertimbangkan nanti dan memutuskan kapan berangkat. Gitu. Betul. Nah, Pak Adi, mungkin ada yang ingin disampaikan dari perwakilan dari Diskominfo Jawa Barat kepada pemirsa yang ada di rumah untuk nanti pada saat mudik dan juga arus balik, agar ada yang ingin disampaikan tidak Pak? Atau ada yang kira-kira nanti ceknya kemana biar terpercaya gitu? Silakan langsung kamera. Baik, untuk para pemirsa Kompas TV, tentunya mudik tahun 2026 ini kita harapkan lancar dan selamat ya sampai dengan tujuan. Yang tentunya kami menghimbau kepada para pengguna jalan dalam rangka mudik maupun arus balik nanti untuk memperhatikan kondisi fisik ya sebelum berkendaraan. Ya, pastikan sehat ya, pastikan kita juga ada pendamping pada saat berpergian. Dan juga tentunya kendaraan yang kita gunakan juga harus baik ya, gitu ya. Kendaraan harus di servis dulu gitu ya. Jangan sampai nanti pada saat di perjalanan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara teknis di kendaraan tersebut. Dan selanjutnya monitor terus ya informasi-informasi dari kanal informasi dari pemerintah Jawa Barat maupun dari tentunya Kompas TV mengenai rute dan waktu ya waktu tempuh dan jam berapa tepatnya melakukan perjalanan. Intinya utamakan keselamatan dalam menempuh perjalanan mudik nanti. Terima kasih. Baik, berarti intinya adalah memastikan kondisi fisik dan juga kendaraan ya Pak ya pada saat nanti mudik Lebaran. Nah, kalau misalnya dari Pak Dhani sendiri boleh disampaikan Pak, ada yang ingin disampaikan kepada warga Jawa Barat untuk nanti mudik dan juga arus balik Pak? Ya, mungkin secara umum himbauan saja kepada warga masyarakat yang akan melakukan kegiatan mudik di Lebaran nanti yang akan menggunakan angkutan umum agar datang ke simpul transportasi baik itu terminal, bandara maupun stasiun itu jauh-jauh hari karena kemungkinan besar akan ada penumpukan. Jadi jangan sampai kita ketinggalan kereta, ketinggalan bis gitu kan, nggak lucu juga, nggak akan sampai nanti di tujuan. Nah, terus yang kedua jaga keselamatan diri sendiri. Jadi artinya ya simpan dulu lah itu semua perhiasan, jangan dipakai terlalu berlebihan karena takutnya memancing. Apalagi tadi kan perkiraan kita di semua simpul transportasi pasti akan ada peningkatan. Jadi jaga barang-barang, kemudian tidak menggunakan perhiasan atau barang-barang yang berlebihan dan
tetap waspada dan ya sekali lagi mengikuti seluruh arahan petugas di lapangan. Insya Allah lancar. Baik, Gitu. iya. Pada intinya jangan terlalu berpenampilan mencolok Betul. ya Pak, agar Ya. tidak mengundang kejahatan seperti Betul. itu ya. Iya. Baik Bapak-Bapak, Iya. terima kasih sudah bersedia hadir di program kami. Nanti mungkin kita akan berbincang mengenai hal lain lagi ya Pak ya, Oke, ya. di episode-episode selanjutnya. Terima kasih Pak. Saudara, bagi Anda yang melaksanakan perjalanan mudik, agar diingat, tujuannya bukan sekedar sampai dengan cepat, tapi sampai dengan selamat di pelukan keluarga tercinta. Bagi warga yang ingin terus memantau informasi terkini, rute alternatif atau pendaftaran mudik, jangan lupa cek berkala di aplikasi Sapa Warga, akun resmi Dishub Jawa Barat. Terima kasih Pak Adi dan juga Pak Dani sudah hadir di program kami untuk berbagi informasi penting hari ini, dan terima kasih wargi Jawa Barat sudah menyimak Sapa Jabar. Saya Mita Handayani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.